Menantu super. Bab 5951 kita semua akrab satu sama lain. Tidak heran, ketika tetua ketiga menggunakan ini, Han Sanqian sangat akrab dengannya. Sekarang, setelah mendengar Lao Niu meneriakkan ini, dia tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud dengan keakraban itu. Ini lebih seperti salinan cermin, apapun yang Anda gunakan, sebenarnya dapat ditampilkan sepenuhnya seperti cermin. Semakin kuat kamu, semakin kuat dia. Semakin lemah kamu, semakin lemah dia. Memikirkan hal ini, Han Sanqian menggunakan seluruh kekuatannya, berpura-pura tidak mengerti, dan kemudian menyerang tetua ketiga dengan seluruh kekuatannya. Benar saja, saya tertipu. Tepat ketika dia hendak bergegas ke depan tetua ketiga, Han Sanqian tiba-tiba menarik kekuatannya dan menyerah menggunakan semua gerakannya. Dia hanya mengandalkan kelembaman tubuhnya dan langsung bertabrakan dengan tetua ketiga. Tetua ketiga benar-benar tercengang dengan metode ini, karena dia tidak pernah menyangka bahwa Han Sanqian akan mengamuk seperti orang biasa berkelahi. Oleh karena itu, dia secara tidak sadar mengira ini adalah penyergapan atau konspirasi. Dan ini akan membuat tetua ketiga tidak berani menggunakan jurusnya yang lain saat ini. Dia hanya bisa terus menggunakan teknik penyalinannya. Ini juga memungkinkan Han Sanqian berhasil menemukan cara untuk memecahkannya. Hampir pada saat itu juga, Han Sanqian sengaja membeberkan kekurangannya, lalu mengulurkan tangannya dan langsung memblokir leher tetua ketiga. Pada saat itu, tetua ketiga juga memblokir leher Han Sanqian di saat yang bersamaan. Biarkan aku melihat apa yang harus kamu lakukan sekarang. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia benar-benar mengabaikan bahaya lehernya tersangkut olehnya. Dia melepaskan tangan kanannya untuk mengepalkan dan memukuli tetua ketiga dengan keras. Tetua ketiga tidak punya pilihan. Sambil memegang leher Han Sanqian, dia hanya bisa menggunakan tinju dan tendangan seperti Han Sanqian. Tapi pertanyaannya, tubuh seperti apa yang dimiliki Han Sanqian? Dia memiliki tingkat metamorfosis. Tetua ketiga mungkin lebih kuat, tapi dia pasti tidak sebaik Han Sanqian. Orang itu telah melalui banyak hal latihannya sangat kuat dan keras setelah ratusan pukulan ini. Tetua ketiga jelas tidak dapat menahan diri, dan tubuhnya dengan cepat dan terluka parah. Jika beberapa orang tidak menyadari ada yang tidak beres dan bergegas menuju Han Sanqian, jika tidak, tetua ketiga akan dicekik sampai mati oleh Han Sanqian atau dipukuli sampai mati dengan pukulan acak. Hah! Setelah lepas dari tangan Han Sanqian, tetua ketiga, dengan bantuan yang lain, menghembuskan udara beberapa kali, dan kemudian berdiri di barisan belakang dengan enggan. Otak anak ini bekerja sangat cepat, dia benar-benar tahu cara mengalahkannya dengan cara ini. Meskipun dia sangat tidak senang, tetua ketiga harus mengakui kenyataan. Kemampuan menyalinnya unik. Selama bertahun-tahun, dia mengandalkannya untuk mengalahkan banyak musuh, itulah sebabnya dia mencapai statusnya saat ini. Namun, dia tidak menyangka kali ini dia akan dikalahkan dengan gerakan sederhana seperti itu. Coba pikirkan, faktanya, dalam banyak kasus, semakin kuat gerakannya, semakin sederhana kekurangannya. Ini adalah kecenderungan alami segala sesuatu untuk membalikkan dirinya sendiri. Bunuh sapi aneh itu. Melihat ke medan perang, tetua ketiga berteriak pelan. Itu semua sapi yang sangat aneh. Jika bukan karena kata-katanya yang tidak disengaja, saya khawatir, Han Sanqian mungkin tidak tahu cara menghentikan serangannya begitu cepat. Setelah mendengar perintah tersebut, sekelompok bawahan dengan cepat bergegas menuju Biksu Sa di kejauhan. Pertarungan memanas dalam sekejap. Berbagai mantra seperti kembang api, menerangi seluruh kuburan dengan lampu warna-warni. Tentu saja, teriakan terus-menerus. Namun, saat ini mengandalkan kekuatan Han Sanqian dan Wei Niu, kedua belah pihak ini tidak dapat dipisahkan. Mereka semua adalah sekelompok pecundang. Tiba-tiba, pada saat ini, terdengar suara gemuruh di kuburan. Setelah itu, semua orang di tempat kejadian tidak bisa menahan diri untuk menghentikan serangan mereka. Beberapa orang dengan budidaya rendah hanya berpelukan satu sama lain. Dalam kesakitan yang luar biasa. Dia memegang kepalanya dan menutup telinganya. Dan bahkan mereka yang memiliki tingkat kultivasi tinggi akan terkejut oleh suaranya dan berdiri diam. Bab 5952 Kekuatan Absolut. Serangan Sonik. Han Sanqian terkejut pada saat ini,
dia jelas merasakan energi yang sangat kuat mendekatinya, dan energi yang kuat ini membuat Han Sanqian merasakan krisis yang tak terduga saat ini. Angin bertiup dan tanah berguncang. Tanah di seluruh kuburan berguncang dengan liar, dan debu serta pasir langsung bergulung, menjadikannya hamparan yang luas. Kamu masih anak-anak, tampar aku. Tiba-tiba, tanah bergetar hebat, dan kemudian Zenki yang sangat kuat menyerang Han Sanqian secara langsung. Dia mendongak dan melihat telapak tangan emas yang sangat besar langsung menekan ke bawah di langit. Sial, apa ini? Telapak tangan Dewa Tathagata tidak dapat dicapai. Han Sanqian tertegun, tetapi dia segera menyadari bahayanya. Telapak tangan itu panjangnya 10 meter, hampir tidak mungkin habis karena sudah terlambat. Oleh karena itu, dia hanya bisa mendorong pedang giok di tangannya, lalu memegangnya di tangannya dan mendorongnya ke arah langit dengan kedua tangannya. Boom! 4 totem binatang di tubuhnya muncul, dan kekuatan energi budidaya yang kuat di tangannya langsung mengalir menuju telapak tangan emas yang ditekan dari langit. Kedua kekuatan itu tiba-tiba membentuk postur konfrontasi satu sama lain. Saat dua kekuatan berpotongan, bumi berguncang dan gunung berguncang. Hal yang lebih baik adalah telapak tangan emas sudah berada di puncak kekuatan Han Sanqian, dan kedua belah pihak berimbang untuk sementara waktu. Tapi, benarkah demikian? Siapa orang ini? Dia sebenarnya sangat kuat. Han Sanqian, yang berada di dalam api unggun, berkeringat banyak saat ini, meskipun energi sebenarnya di tubuhnya masih bisa menahannya. Namun, dia juga merasa tidak mampu membelinya sekarang. Telapak tangan emas di kepalanya sepertinya berbobot 10.000 pound, dan dia tidak dapat menopangnya lagi. Jika tubuhnya tidak cukup kuat dan kekuatannya tidak buruk, dia mungkin telah berubah bentuk sepenuhnya oleh telapak tangan besar ini. Bangun! Dia berteriak dengan dingin, dan Han Sanqian secara langsung mengaktifkan lebih banyak energi sejati yang memasuki pedang giok untuk melawan telapak tangan raksasa yang kuat di atas. Gelombang cahayanya begitu besar sehingga seluruh tanah dipenuhi pasir dan batu yang berterbangan, dan warna bagian atas makam juga berubah. Ini menarik. Melihat Han Sanqian benar-benar menggunakan kekuatannya sendiri untuk langsung menekan telapak tangan yang begitu kuat, tetua kedua di udara mau tidak mau menjadi tertarik. Telapak tangan ilahi iblis surgawi adalah metode tingkat lanjut milikku sendiri. Tempat ini bisa dikatakan tak terkalahkan di dunia, jurus ini cukup untuk membunuh banyak orang secara instan, yang dianggap sangat sakti. Lagi pula, banyak orang yang disebut Master Sekte mati di bawah tangannya sendiri. Ia baru saja melihat bahwa Han Sanqian cukup mumpuni dan mampu melawan beberapa orang, oleh karena itu, ketika ia mengambil tindakan, agar dapat memenangkan pertempuran dengan cepat, ia akan langsung menyerang dengan lebih keras. Tapi aku tidak menyangka anak ini akan memakannya dengan paksa. Nak, siapa kamu? Tetua kedua cukup tertarik untuk melakukan kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda. Lagi pula, dirinya yang dulu mungkin tidak sebaik dia di usia yang begitu muda. Bukan urusanmu. Han Sanqian mengutuk, dan pada saat yang sama, dia menembakkan api langit di tangannya. Sambil menahan telapak tangan raksasa, api langit juga tiba-tiba menyerangnya. Api langit dilepaskan dari tangan Han Sanqian, dan ketika terbang ke udara, ia memancarkan warna biru langit yang sangat besar. Meskipun terlihat sangat indah, ia sekuat tetua kedua. Pada saat ini, dia sedikit mengernyit, dan mau tak mau aku menggunakan kekuatan nyata untuk memberiku lingkaran pelindung di sekelilingku. Haha, api ini sungguh luar biasa. Aku menjadi semakin penasaran denganmu. Apa latar belakang anak ini? Tetua kedua mengerutkan kening, dan detik berikutnya dia mengangkat tangannya ke udara, dan garis energi sejati langsung ditarik olehnya di tempat. Pedang raksasa yang panjang, transparan namun tampak kokoh. Nak, jawab pertanyaanku sebelum kamu mati, tetua kedua berteriak dengan dingin. Dia benar-benar tertarik pada Han Sanqian. Dia ingin tahu siapa lagi di dunia ini yang begitu kuat sehingga dia bisa mengajari seorang pemuda bagaimana caranya. Masalah seperti itu di depan dari saya. Orang-orang seperti ini tidak dapat dipertahankan. Dunia didominasi oleh hutan, dan hal ini berlaku di mana-mana. Untuk mencegah masalah di kemudian hari, ketika membunuh seseorang, akarnya seringkali dicabut, tidak ada jalan lain, dan tidak ada yang tersisa di sana. Apapun bisa terjadi di dunia yang luas ini.
Begitu orang seperti itu muncul, dia mungkin diburu oleh orang lain. Jika dia lebih baik dari dirinya sendiri, itu berarti semua budidayanya akan diberikan kepada orang lain. Oleh karena itu, dia tidak akan melepaskan segala kemungkinan, terutama pemuda yang sedang naik daun seperti Han Sanqian. Jika Anda dapat bertanya dengan jelas kepada orang-orang di belakangnya, Anda secara alami akan menjaga orang-orang di belakangnya juga. Dengan cara ini, Anda tidak akan mengalami masalah di masa depan, tetapi Anda juga dapat menyerap budidaya orang-orang ini sekaligus, dan Anda perbaikannya sendiri secara alami akan lebih cepat. Bab 5953, untuk menghindari masalah di masa depan. Berhenti bicara omong kosong padaku, teriak Han Sanqian pelan. Sekarang, aku hanya bisa bertarung sampai mati dengan orang ini. Aku tidak bisa berpikir terlalu banyak, apalagi mencoba terlalu banyak trik, karena sekali aku bertarung terlalu banyak, dalam keadaanku saat ini, akan ada lebih banyak celah. Tuan dan tingkat kultivasi saya saat ini, untuk satu hal, satu celah sudah cukup untuk berakibat fatal. Oleh karena itu, Han Sanqian seperti orang bodoh, langsung menggunakan ledakan super kuat dari tubuhnya untuk memaksa bagian atas kepalanya terbuka, tangannya tiba-tiba berkumpul, memusatkan semua kekuatan, dan mempercepat energi sebenarnya di tubuhnya menguat, dan dia menyerang langsung ke arah tetua kedua di udara. Sial! Kamu sedang mencari kematian. Melihat Han Sanqian tiba-tiba melakukan serangan seperti itu, tetua kedua tidak bisa menahan keterkejutan dan kemarahannya. Hukum tidak terbatas. Dia berteriak pelan, meletakkan pedang di dadanya, dan menggumamkan kalimat di mulutnya. Saat berikutnya, pedang itu tiba-tiba keluar darinya dan terbang menuju Han Sanqian. Pergi. Boom. Terjadi ledakan yang sangat dahsyat, dan akibat dari ledakan kekuatan super tersebut secara langsung menjatuhkan orang-orang sejauh puluhan meter, dan bahkan tanah pun terangkat oleh ledakan tersebut. Keduanya juga mundur beberapa langkah, kaki telanjang Han Sanqian juga tenggelam ke dalam lumpur, dan dua jurang yang dalam dan panjang meluncur di depannya. Meski wajahnya kuat, tubuhnya benar-benar terjatuh. Tetua kedua di udara ini memang ganas, setidaknya dalam situasi saat ini di mana Han Sanqian tidak dapat menggunakan terlalu banyak kekuatan nyata. Dia begitu kuat sehingga dia tidak bisa menangkisnya. Dia telah mengumpulkan semua kekuatan dan energi di tubuhnya, tapi dia hanya seri dengan orang itu. Apalagi meski dikatakan seri, nyatanya, dia justru dirugikan. Organ dalamnya telah terjatuh karena kekuatan tersebut, dan darah mengalir ke dalam. Di bawah kakinya, sepatunya telah hancur. Jika dia tidak mengertakkan gigi dan bertahan, dia mungkin sudah lama pingsan. Pada saat ini, tetua kedua di udara juga terbang terbalik beberapa meter sebelum dengan enggan berhenti. Meski tidak sesedih Han Sanqian, darah langsung diambil dari sudut mulutnya. Setelah bertahun-tahun, tidak ada yang pernah membiarkanku terluka seperti ini. Kalian, sebenarnya, benar-benar menyakitiku seperti ini dalam situasi 1 lawan 1. Melihat Han yang berdiri di tanah 3000, tetua kedua sangat terkejut. Meskipun orang ini masih sangat muda, dan tingkat kultivasinya sendiri tidak terlihat, yang keterlaluan adalah gerakan yang dia lakukan sangat murni kekuatannya, dan auranya sangat aneh. Dalam kognisinya, ia merasa bahwa kekuatan ini agak mirip dengan kekuatan aslinya, yang merupakan sumber dari segala kekuatan, atau kekuatan itu sendiri. Kekuatan ini jauh lebih mendominasi dibandingkan energi menyebalkan lainnya. Secara umum, hanya ada dua cara untuk memperoleh kekuatan semacam ini, orang tersebut telah mencapai puncak kultivasinya dan kekuatan aslinya perlahan muncul, atau orang tersebut berasal dari asal yang berbeda dan telah memiliki kekuatan tersebut sejak saat itu. Anak ini, ada apa dengan dia? Menarik. Karena anak ini bukan milik kita, jika kita dapat membunuh anak ini dan memakan hasil budidayanya, kemungkinan besar budidaya kita sendiri akan beberapa kali lipat dari yang lain. Memikirkan hal ini, tentu saja mustahil baginya untuk melepaskan mangsa yang begitu sempurna. Dia dengan lembut mengeluarkan cermin bagua dari tangannya, menuangkan ledakan kekuatan ke dalamnya, dan langsung memukul Han Sanqian. Namun cermin bagua hanya terbang beberapa puluh meter di depan Han Sanqian sebelum melayang di udara. Setelah itu, cermin bagua langsung memancarkan cahaya kemasan. Ini adalah cermin 8 diagram yang mencuri jiwa, yang sangat kejam. Sebelumnya, ini dibuat oleh iblis dengan menggunakan benda-benda jahat dari dunia.
Banyak jiwa yang dirugikan ditundukkan di cermin ini, yang menimbulkan kebencian yang sangat besar. Kemudian disempurnakan melalui metode rahasia, dan akhirnya menjadi senjata yang sangat jahat. Yang disebut Bagua merenggut raga, dan segala sesuatu ditakdirkan untuk mati, yang digambarkannya adalah cermin Bagua ini. Menggunakan energi sejati untuk mengaktifkannya, Anda dapat melepaskan kebencian yang tak terhitung jumlahnya di Bagua Mirror dalam sekejap. Ketika saatnya tiba, kekuatan yang sangat jahat akan menyerang semua musuh. Tentu saja Han Sanqian tahu betapa kuatnya kekuatan ini, tetapi saat dia hendak mengambil tindakan, dia menemukan bahwa dia sama sekali tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Cedera fisiknya terlalu serius. Bahkan jika dia hampir tidak bisa melawan, masih perlu waktu baginya untuk pulih dan bertahan. Tapi sekarang, semuanya semakin dekat, dan cahaya keemasan berjarak kurang dari 10 meter dari Han Sanqian. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah dengan enggan mengerahkan sedikit kekuatan untuk bertarung. Tidak ada cara lain. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Bab 5954, bersaing satu sama lain. Hati-hati. Namun, saat cahaya keemasan hendak mendekati Han Sanqian, teriakan mendesak datang, dan kemudian bayangan hitam muncul di depannya. Bang! Terdengar suara keras, dan saat bayangan hitam muncul, bayangan itu dengan sempurna menahan cahaya keemasan yang akan memancar. Setelah suara keras tersebut, bayangan hitam tersebut langsung terkena cahaya keemasan, kemudian jatuh ke tanah, dan akhirnya terdorong langsung ke dalam tanah sedalam setengah meter oleh energi tersebut. Depresi besar berbentuk sapi juga muncul di depan Han Sanqian. Sapi aneh. Saat dia melihat bayangan hitam itu dengan jelas, Han Sanqian benar-benar terpana dan dengan gugup mencoba mengeluarkannya dari tanah. Tidak, tidak perlu. Wei Niu tersenyum pahit dan memberi isyarat kepada Han Sanqian bahwa dia tidak perlu bersusah payah. Pokoknya, cepat atau lambat akan dikuburkan. Tanah, cukup bagus. Menghemat langkah penguburan. Sapi aneh itu tertawa getir. Meski terlihat bercanda dengan Han Sanqian, nyatanya kondisinya sangat buruk. Dia menghadapi serangan banyak master, yang menghabiskan banyak energi. Baru saja, ketika menyaksikan Han Sanqian bertarung dengan tetua kedua, dia telah mengamati situasi di langit sambil bertarung. Setelah satu pukulan, kedua belah pihak diikat. Sebenarnya sangat terkejut. Namun, hampir pada saat itu, dia menemukan pria itu bergegas menuju Han Sanqian lagi. Dia melirik Han Sanqian dan tahu bahwa Han Sanqian tidak tergerak, mungkin Han Sanqian yang tidak bisa menolak. Oleh karena itu, pada saat yang sama, dia dengan cepat mengerahkan seluruh energi aslinya di sisi yang lemah, dengan cepat membungkus dirinya, dan bergegas langsung ke arah Han Sanqian. Waktunya hampir sempurna dan dia memblokir serangan Jin Guang. Namun, saat memblokirnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa energi dari kekuatan ini sepertinya tidak sesederhana yang dia kira. Apalagi setelah dipukul di badan, energinya sangat tinggi. Tidak hanya sangat menyakitkan, tapi juga terasa seperti akan mati. Seluruh organ dalamnya terasa hancur total, bahkan saat jantungnya masih bersentuhan. Tubuhnya, kejutan singkat terjadi. Jeda, ini sungguh luar biasa takut. Sapi aneh yang terjatuh dalam depresi berat itu merasa tubuhnya sudah kehilangan kesadaran saat ini, tidak ada rasa sakit, bahkan ia merasa sedikit nyaman. Darah yang muncrat dari tenggorokannya begitu tak terkendali hingga langsung mewarnai dadanya. Merah. Bulu. Han Sanqian yang gugup tidak punya pikiran lain saat ini. Melihat sapi aneh itu berlumuran darah, dia mati-matian menggali tanah dan mencoba menggali langsung sapi aneh itu dengan tangannya. Namun, tangannya terluka oleh lumpur, tetapi efeknya selalu rata-rata. Berhenti, berhenti menggali, ambil, bawa orang-orang dan segera evakuasi. Sapi aneh itu tertawa terbahak-bahak, dan mulutnya mengeluarkan darah dengan cepat, dan dia sudah pucat saat ini. Tidak, Lao Niu, tunggu, aku akan menyelamatkanmu. Han Sanqian menggelengkan kepalanya karena tidak nyaman, meraih sapi aneh itu, dan menyeretnya keluar. Tidak ada gunanya. Aku sudah merasa seperti dalam masalah. Simpan kekuatanmu dan segera mundur. Wei Niu menggelengkan kepalanya ke arah Han Sanqian dengan susah payah. Kemudian,
Dia dengan lembut mendorong Han Sanqian menjauh dengan kepalanya dan berdiri dengan enggan. Han Sanqian tahu bahwa dia bertahan. Namun, Wei Niu berkata bahwa dia hampir pulih sekarang, dan dia bisa melawan beberapa tetua sendirian. Namun, apa yang dia lakukan sekarang benar-benar putus asa untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Mari kita satukan mereka. Melihat ini, Han Sanqian mengertakkan gigi. Kalian, tapi tidak peduli apapun yang terjadi, mulai sekarang. Sapi aneh itu tersenyum pahit, dan kemudian, apapun yang terjadi, dia berbalik dan berkata, ayo kita bereskan. Setelah mengatakan itu, sapi aneh itu menyerang tuannya. Di kejauhan. Pergi. Hampir pada saat ini, Han Sanqian sekali lagi membunuh tetua kedua. Mungkin ia sudah ditakdirkan untuk mati, jadi meskipun sapi aneh itu terluka parah saat ini, ia meledak dengan kekuatan yang luar biasa, seperti lilin yang membakar sisa lilinnya yang terakhir. Dan Han Sanqian bergegas masuk lagi dan melancarkan serangan terkuat di saat yang bersamaan. Dragon Roar. Tiba-tiba, di langit, tetua kedua berteriak keras. Dengan 70% kekuatannya, dia menghadapi tantangan Han Sanqian dan meluncurkan serangan terbaiknya. Bab 5955 Duel. Seluruh tubuhnya berubah menjadi 99 dan 81 hantu, yang sulit dibedakan antara yang benar dan yang salah. Kemudian, semua 81 sosok itu bergegas menuju Han Sanqian. Dalam kondisi yang hampir sulit dibedakan, 81 ilusi, setiap sosok seketika 18 telapak tangan dipukul, masing-masing penuh kekuatan, membawa kekuatan naga, dan meninju daging. Pada saat ini, pihak lain sekali lagi berada dalam keributan karena wabah singkat dari sapi aneh tersebut. Sekelompok kurang dari 100 orang tersisa dan dibantai secara gila-gilaan oleh sapi aneh tersebut. Han Sanqian, aku ingin seluruh pasukanmu dimusnahkan. Pada saat ini, tetua ketiga, yang mengenakan aura merah darah, menembakkan cahaya merah aneh langsung dari matanya, dan terbang menuju Han Sanqian, yang berada di sana. Dipukuli dan terluka. Pergilah ke neraka, Yanyu. Bang! Saat Han Sanqian dipukuli dan tidak mampu melawan, dan sedang bernapas, hantu merah tiba-tiba menghantam Han Sanqian langsung dari belakang. Aku ingin kamu mati. Dalam kekacauan itu, tetua ketiga langsung mencengkeram tenggorokan Han Sanqian, seolah meminum darah, meraung dan langsung menjatuhkan Han Sanqian ke udara. Ke bumi-bumi. Bang! Terdengar suara keras lainnya, dan seluruh tubuh Han Sanqian dihempaskan ke tanah oleh tetua ketiga, menyebabkan debu beterbangan untuk beberapa saat. Bunuh! Ayo! 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 Tiba-tiba, pada saat ini, semburan teriakan tiba-tiba datang dari luar, dan kemudian bendera terlihat dengan mata telanjang berkibar di luar. Orang-orang di dalam tiba-tiba panik, dan kelompok orang yang menyerang Han Sanqian dan Wei Niu juga terlihat panik. Tentunya saat ini, mereka tidak menyangka ada seseorang yang tiba-tiba menyerang dari belakang mereka. Fen Ji. Ah! Tiba-tiba, ketika beberapa ahli terkejut dan menoleh ke belakang, seorang pria seperti dewa perang tiba-tiba bangkit di belakang mereka. Seluruh tubuhnya berwarna merah darah, meskipun dia bekas luka. Bisa saat dia melambaikan tangannya, nyala api tebal menyerang langsung dari belakang, mengenai tuan yang tidak menaruh curiga dan menyebabkan mereka berteriak kesakitan. Ayo, lawan aku sampai akhir. Han Sanqian berteriak dengan keras, dan sekali lagi mengumpulkan energi untuk langsung menyerang para master di lapangan. Apa, orang ini, yang akan dilakukan? Tetua ketiga, yang mengira dia telah menyatakan kemenangan dengan menghantamkan Han Sanqian ke tanah, tidak tahu seperti apa Han Sanqian di dalam debu. Han Sanqian begitu mesum sehingga dia bangun, dan begitu mesum sehingga dia melepaskan diri dari kendalinya dan terbang menuju sekelompok orang tanpa menyadarinya, dia tiba-tiba menjadi sangat bingung. Melihat Han Sanqian, yang seluruh tubuhnya terbakar dengan api berwarna merah darah, bergegas ke arahnya, tetua kedua juga sedikit terbunuh. Semakin dekat Han Sanqian dengannya, semakin besar api di tubuhnya. Semakin banyak dia tampak seperti bola api besar, datang langsung ke arahnya. Sial, gerakan macam apa ini? Tetua kedua, yang tenang dan tenang saat dia menyaksikan serangan bola api, juga mengerutkan kening saat ini. Di saat yang sama, dia juga secara langsung merasakan dampak dari kekuatan asli, dan bahkan
Bahkan menilai dari pengalaman latihannya selama bertahun-tahun, kekuatan asli ini sungguh luar biasa. Bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang memiliki kekuatan magis seperti itu? Mungkinkah api ini, kekuatan primitif murni, adalah reinkarnasi dewa? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak ada sama sekali. Jika saya memiliki kekuatan abadi seperti ini, bagaimana saya bisa berkultivasi di sini? Dia meraung dalam hatinya yang enggan. Selama bertahun-tahun, dia mengira dirinya berbeda. Namun, baru sekarang dia bertemu Han Sanqian, seorang pria dengan kekuatan murni, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sebenarnya bukan siapa-siapa. Dia adalah pria yang sangat disayangi Tuhan. Tidak ada yang bisa menerima bahwa orang lain lebih baik dari dirinya sendiri, dan dia sebenarnya sama, terutama orang yang jauh lebih baik dari dirinya, tepat di hadapannya.